Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'min bizikrullah liyazdadu imanan wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah khataman nabiyyin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, dan kepada semua para badal yang saya cintai, saya banggakan, dan singkatnya kepada seluruh jamaah-jamaah perguruan Thariq Naqsabandi yang ikut online maupun yang tidak, semoga Allah beri kerahmatan dan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Puji dan syukur kita sama-sama memanjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan ini, kita hadir di majelis zikir perguruan Thariq Naqsabandi dalam sama-sama menikmati nikmatnya zikir, dan kita dapat mendoakan kepada ibu bapak kita yang Syarikul Warisin, yang kita sama-sama mohonkan syafaat melalui wasilah Nabi, para mursyid dan wasilah amal kita. Tentu moga-moga semua apa yang kita menjadi ya harapan-harapan Allah ijabahnya itu diterima di sini. Amin, jadi amal baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa atas bimbingannya, syafaatnya, moga-moga kita dapat mengikuti baik ucapan maupun perbuatannya secara zahir dan batin. Amin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Ya, tidak berpanjang kalam pada kesempatan ini, hanya mengingatkan saja bahwa kita, mobil khusus jemaah kita yang ada di sekitar ini, kita berharap untuk lebih memajukan, yang lebih kita memperhatikan halkah ini, ya, di mana jemaah-jemaah kita di luar, kita melihat ini begitu padat, begitu ramai, ya, mengisi setiap ranting atau cabang bahkan wilayah. Nah, ini patut kita syukuri bahwa ini bukti bahwa rasa keinginannya, rasa kecintaannya kepada zikir dan zikir kepada Allah. Dan inilah satu-satunya jalan kita perkat sebagai pendekatan secara qablun minan nas, lebih-lebih secara qabul minallah. Bukti kecintaan kita pada Allah harus kita bukti juga kecintaan kita kepada halqah kita ini. Yang begitu kita ada di halqah, rasa kerinduan, kecerahan, ketenangan itu ada di situ. Banyak hal yang kita dapatkan dalam halqah ini. Baik secara fisik misalnya, kesehatan juga, mungkin perekonomian misalnya, atau hal-hal yang berkaitan tentang kondisi kita, yang mungkin kurang nyaman dan tenang dan sebagainya. Banyak yang kita peroleh. Karena zikir ini sebenarnya sudah dikatakan sebagai benteng, sebagai sebuah penjagaan. Ya, karena zikir ini kekuatannya yang luar biasa. Aksesnya itu bukan sekedar di dunia, tapi ke akhirat. Bahkan sampai ke alam barzah. Bahkan ke malaikat yang ada di sisi Allah. Sehingga melihat, mengetahui gimana keberadaan orang-orang yang zikir. Begitu dimuliakan. Yang luar biasa. Inilah posisi ini kita kerjakan, kita lakukan sampai detik-detik terakhir sayat kita ini, ya, sampai detik-detik napas terakhir itu, biar napas ini selalu zikir semuanya.
Itu yang ditunggu-tunggu, bukan napasnya hanya suara-suara grok-gerak aja kan, tapi itu adalah suara zikir. Maka ketika hentakan zikir itu dengan kalamul asma, bukan dengan kalam lisan. Loh, kalam asma. Nah, kalam asma inilah yang kita sudah ditunjukkan, sudah kita ilmukan, ya. Kita sudah terima ini sebagai amanah yang diamanahkan, yang wajib kita ilmukan dan kita amalkan, yang kita iman. Itu senjata kita ini, itu perisai kita, itu penentu, sehingga terkoneksi amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, doa dengan dia. Kullu amal jibal la yabda'u bismillah bahwa semua amal apapun dia, mau sholat, mau zikir, mau doa, apa, kalau tidak dengan asma Allah mana bisa. Itulah Allah kasih kita itu sebagai alat kita, sebagai koneksi kita untuk sholat, zikir, doa, dan sebagainya. Bahkan di detik-detik terakhir kita tinggal kita perhatikan itu pedoman itu sebenarnya, ya. Sehingga dengan itulah kita sampai tujuan kita kepada pemiliknya, nama dengan pemilik nama. Membahasnya di duit itu yang tersirat rahasia dan yang Allah letakkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, ini wajib diperhatikan minimal 5 kali sehari semalam. Nah, itu masa kita tidak memperhatikan. Makanya setiap sholat kita diminta itu pentingnya kita buka hakikat itu sini. Nah, ini sebabnya kita pembaruan, kita ikut kajian-kajian seperti ini supaya nggak terlalu jauh kita memahami ilmu petunjuk ini. Ini sudah kita digiri yang sederhana, yang simpel, nah, lagi diputar-putar kan dengan bahasa-bahasa, hadirkan jasad, hadirkan apalah itu. Ngapain, mana ada hadirkan ayah guru, hadirkan lagi. Nah, itu kan jauh sekali itu. Apa kita nggak memperhatikan pernyataan-pernyataan Allah, pernyataan Nabi, pernyataan para sahabat, tabi'in, kan itu sesungguhnya. Ini semua kita bahas berdasarkan dalil akli dan akli. Lagi mereka yang asik membahas saja, tapi yang dibahas itu belum ditemukan, belum didapatkan. Apa yang mau didapatkan? Hanya asik dalam pembahasan. Tapi alhamdulillah di dalam wadah ini kita temukan dan dapatkan. Kita rasakan nikmatnya. Itu sesungguhnya. Dan itulah yang membuat kita terhantar ibadah kita sampai pada tujuan kita. Apalagi yang dikatakan liqa itu kan sebenarnya. Itulah jalannya sebenarnya. Maka tunjuklah kami jalan yang lurus. Itulah jalan yang diredoi. Jalan kita mendapatkan nikmat selain itu adalah jalan yang dimurkai, jalan yang sesat. Itu sesungguhnya kita ditunjukkan. Maka ketika sudah ditunjukkan, ya tinggal perhatikan aja sebenarnya. Bukan lagi kalam lisan kita, bukan lagi pendengar-pendengar jaim, udah di situ. Ya tinggal mengikuti saja sesuai dengan apa yang sudah kita terima. Karena dia miliknya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah sebenarnya. Itu milik Allah ini yang harus kita pakai ibadah. Bukan yang kita buat gitu. Kita yang ciptakan itu terlalu berani namanya. Nah, itu sebabnya kita ini ya melakukan ibadah itu adalah nyaman, enak. Karena ada yang menjadi perhatian kita. Tidak kepada yang lain. Apalagi apa yang didengar, yang dilihat, dan sebagainya. Tapi kan memang membutuhkan sebuah kesungguhan untuk memperoleh rasa itu, zauk itu, jizbah itu. Ya, karena zahir ini aja yang sebenarnya sebagai sebuah hijabnya, dindingnya. Tapi kalau zahir ini sudah ada total itu, makanya pentingnya di sini adalah iman. Penting adalah amal, istiqomah itu. Kalau hal-hal yang lain itulah, ya kita lah yang harus kita berjuang di situ. Ibarat kita mau sehat, masa kalau kita baca-baca resep bisa sehat, makan, ikutilah petunjuk dokter. Itu sebenarnya. Nah, itulah secara bahasa sederhananya kan begitu. Kalau kita mau kenyang, makanlah yang mana yang enak-enak, yang benar gizi, jangan yang melemah, yang ruwet-ruwet. Nah, itu makanya kita ada menu-menunya kan begitu. Begitu juga sebenarnya di dalam menjalankan ibadah ini, banyak kita diberikan pilihan-pilihan seperti membaca bacaan Al-Quran, salawatan misalnya, atau baca-baca doa-doa sebagai rawat. Itu pilihan-pilihannya, silakan. Itu bagian daripada fur'iyahnya, daripada apa yang harus kita amalkan. Tapi intinya adalah zikir di dalamnya. Ada zikir dan ada zikir di dalamnya. Itu yang tidak boleh sepi, tidak boleh hilang, tidak boleh tidak ada. Kalau itu ada ya silakan. Mau berangkat besok pagi, lusa, ya silakan kan. Jika kita tunggu kapan Allah izinkan kita untuk bertemu dengannya. Kan begitu sebenarnya. Tapi dengan ridhonya Allah, dengan ridho orang tua.
dengan setelah kita benar-benar bagus tuh menata dulu kehidupan kita ini secara hablum minan nasnya, hablum minallahnya, kan begitu. Nah, supaya nanti begitu kita kembali amat nyaman tenang, kan begitu, benar-benar sebagaimana yang kita harapkan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Itu semuanya ya. Yang nggak ada lagi kusuk-kusuk, nggak ada yang lain-lain, kan begitu. Yang kita sederhanakan sajalah, kita nggak terlalu terlalu ekstrim cara berpikirnya, kan gitu. Ilmunya begitu mudah, itu gampang. Tapi kalau belum kita ditujukan, tidak akan mungkin, mustahil kita bisa tahu dan bisa dapat mengilmukan dan mengamalkannya. Tidak akan mungkin. Walaupun kita beberapa kitab, hadis, dalil, Al-Quran baca-baca, semakin tambah hilang, semakin tidak kelihatan, semakin itu kan, itu dia. Tapi begitu kita dibukakan hakikoh kita, batin rohani kita, terus ditulis, luar biasa. Kita serap itu, dia fokus, kita rasakan, luar biasa enggak? Banyaklah jamaah-jamaah yang merasakan, mengalami, membuktikan, kan gitu. Supaya jangan sekedar kita hanya cerita dan cerita aja. Itu baik dari jamaah-jamaah kita yang sudah berbagai macam situasi dan kondisinya, begitu dia sudah mengikuti, kan luar biasa. Begitu juga proses dia waktu kembalinya ke Palu, luar biasa sebenarnya. Apa hal-hal yang harus kita lakukan lagi sebenarnya? Tinggal kita di sini ada hidmah kita, hidmah di sini gimana cara sebaiknya, secara hablum minan nasnya kita juga baik secara umum, secara orang, artinya secara ya berorganisasi maupun secara pribadi, berkeluarga, berjamaah dan semuanya. Kalau kita di jamaah ini sangat simpel sebenarnya. Rasa kedekatan, rasa itu sangat tinggi, sangat dalam sekali. Melebihi dengan persaudaraan yang sekandung. Inilah jalan kita dipersaudarakan oleh Allah. Disatukan oleh wadah perguruan ini. Inilah sebenarnya yang dikatakan seiman ya. Seiman itu ada satu iman ya. Seorang beriman itu adalah seperti satu tubuh. Kalau dia sakit, dia merasa sakit, saya seperti itu. Pasti ada gitu. Kalau betul-betul rasa imannya itu betul-betul ya keimanan yang murni ya, akan terjadi seperti itu. Tidak bisa dipaksakan gitu. Pasti ada terjadi rasa kepedulian, rasa tenggang rasa dan sebagainya, pasti ada. Tapi kalau enggak, berarti ada yang ganggu keimanan kita. Maka di situ ada pukul setan, sahanubari, diganggu. Orang beriman itu selalu diganggu. Maka zikrilah sebagai alat untuk melemparnya, itu untuk menghilangkan daripada nutoh-nutoh yang ada dalam pikiran kita, dalam kalbu kita. Insya Allah semuanya kita ini kan untuk meraih rahmatullah ridha Allah, kita harus berjuang ya, tidak terlepas dari perjuangan dalam iman, amal, dan kita istiqomah. Itu sehingga kita dalam proses ya perjalanan kita itu lebih tenang, amal yang luar biasa. Akan kita nikmati semuanya apa yang kita perjuangkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Allah perlihatkan. Allah tunjukkan, oh ini bentuk amal kita, iman kita, amal kita semuanya. Semuanya kita dapatkan, tidak dikurangi sedikit pun ya. Mungkin itu saja penjelasan-penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan yang singkat ini ada manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.